Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, kami kelompok 3 case study neraca massa dan energi sistem hayati akan mempresentasikan studi kasus mengenai neraca massa fluorin di hutan Mohlin pasca pemberhentian aktivitas pabrik aluminium. Saya Daniel Wicaksono, ada pula Arif, Cida, dan Faza dalam kelompok kami dengan NIM yang tertera pada layar. Halo, nama saya Fazaiza Mahes, NIM 1151910, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Mollin adalah sebuah kota di distrik Rheinfelden di negara Swiss yang pada saat ini 36,6% wilayahnya adalah hutan dan 2,7% di area terbangun adalah bangunan industri. Hal ini menyebabkan ekosistem hutan Mollin menyediakan inventarisasi kimia tanah yang unik. Adanya pabrik peleburan aluminium di kawasan industri Rheinfelden menyebabkan area hutan yang ada di sekitarnya terpapar emisi fluorin yang cukup tinggi sepanjang tahun 1950 sampai 1960. Sesuai dengan pernyataan Roy Choudhury pada tahun 2019, bahwa konsentrasi fluorin di alam sangat dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik. Hal ini tentunya berdampak negatif pada kualitas tanah dan vegetasi di area tersebut, sehingga dilakukan suatu tindakan untuk menurunkan paparan emisi fluorin. Oleh karena itu, studi kasus ini dilakukan dalam rangka menyelidiki perilaku temporal dan spasial dari unsur fluorin pada tanah dan vegetasi di sekitar pabrik industri aluminium Mollin. Perkenalkan, saya Anessa Alasatida NIM 19027 akan menjelaskan bagian metodologi dan perhitungan. Studi kasus ini dilakukan dengan meninjau ulang jurnal utama yang ditulis oleh M. Egli, S. Surenderger, dan P. Fitze dengan judul yang dapat dilihat pada slide. Data yang kami gunakan adalah akumulasi dan aliran fluorin dalam area hutan Mohlin, di antaranya kimia tanah, sampel air tanah, deposisi, manajemen hutan, dedaunan, elemen flux, dan statistik. Berikut adalah gambar dari sistem yang kami tinjau. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa tidak ada input ke dalam sistem karena penelitian dilakukan setelah aktivitas pabrik aluminium dihentikan. Terjadi akumulasi kandungan fluorin pada biomasa dan tanah yang nantinya akan dikeluarkan melalui output berupa produksi biomasa dan air tanah. Selain itu, terjadi regenerasi berupa input F dari manajemen hutan ke tanah. Untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan F pada biomasa, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung laju penurunan jumlah F menggunakan rumus berikut dan diperoleh hasil seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya, hitung waktu dengan membagi total F pada biomasa dengan laju tersebut sehingga diperoleh bahwa F dalam biomasa akan habis dalam waktu 10 tahun. Proses pengeluaran F dari produksi biomasa mempengaruhi pengeluaran F dari air tanah, sehingga untuk menghitung laju penurunan F pada tanah digunakan dua skenario, yaitu sebelum dan setelah biomasa habis. Berdasarkan perhitungan, diperoleh waktu untuk menghabiskan F dalam tanah di luar waktu biomasa adalah 8.342 tahun. Untuk mengetahui total waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan fluorin pada hutan Mohlin diperoleh dengan menambahkan waktu biomasa dan waktu tanah. Butuh 8.352 tahun hingga semua fluorin akibat aktivitas pabrik aluminium di hutan Mohlin habis. Fluorin dalam vegetasi. Kandungan fluorin dalam vegetasi pada penelitian Egli tahun 2003 diamati berdasarkan akumulasinya pada bagian organ daun pada vegetasi di area studi. Diperoleh hasil bahwa kandungan fluorin yang terkandung dalam daun jarum dan daun pada jenis konifer serta pohon peluruh dan kandungan fluorin terlarut dalam air tanah menunjukkan korelasi yang positif dengan nilai korelasi koefisien sebesar 0,956 dan 0,897. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan kandungan fluorin dalam tanah turut berpengaruh pada konsentrasi fluorin yang terakumulasi pada vegetasi yang tumbuh di atasnya. Pada vegetasi di area hutan Mollin, konsentrasi fluorin tertinggi yang teramati pada daun terukur pada tahun 63-67. Kemudian berangsur-angsur berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Hasil pengukuran pada penelitian Egli pada tahun 2003 diketahui bahwa reduksi kandungan fluorin di dalam tanah baru terjadi secara signifikan sejak tahun 1983, terhitung 25 tahun setelah instalasi filtrasi di pabrik aluminium yang dilakukan pada tahun 1959. Selanjutnya, saya Arif Budi Setiawan, NIM 1151908 akan melanjutkan pembahasan fluorin dalam profil tanah. Sebelumnya, kandungan fluorin dalam profil tanah itu dihitung berdasarkan kandungan fluorin dalam air tanah. Berdasarkan studi case Egli dan kawan-kawan tahun 2013 ini, yang menghitung kadar fluorin dalam tanah di ekosistem hutan Mohlin dan Heimholz, didapatkan hasil bahwa konsentrasi F tertinggi ditemukan pada tapak 416 hutan Heimholz tahun 1996, yaitu sekitar 44 mg per kilogram. Konsentrasi F tertinggi itu ditemukan pada jarak yang sangat dekat dari sumber emisi. Dan konsentrasi terendahnya ditemukan pada tapak Seliboden, hutan Mohlin tahun 2000 yang nilainya 1,7 mg per kilogram. Yang artinya tidak ada lagi nilai
atau konsentrasi F rendah yang ditemukan selain ini. Nah, menurut literatur dari penelitian Mola et al. Tahun 2007, itu kisaran optimum konsentrasi fluorin dalam tanah berkisar antara 0,7 mg per kilogram hingga 1,2 mg per kilogram. Jadi pada pengamatan Egli dan kawan-kawannya ini 2013 dapat diketahui bahwa konsentrasi F dalam tanah yang ditemukan pada tabel Solibo dan Utamohlin tahun 2000 itu merupakan konsentrasi optimum F dalam tanah. Sedangkan di tahun dan di tempat-tempat lainnya itu merupakan nilai konsentrasi F berada di atas ambang batas optimumnya. Perkenalkan kembali, saya Daniel NIM 22. Sekarang akan dibahas mengenai lamanya waktu yang diperlukan hingga fluorin di hutan Mohlin habis. Terdapat dua output sebagai jalur berkurangnya fluorin pada ekosistem hutan Mohlin. Fluorin dapat keluar melalui hasil produksi berupa biomasa dan air tanah. Fluorin yang ada dalam biomasa akan melalui proses pengelolaan hutan dan keluar dari hutan sebagai hasil produksi. Selain itu, fluorin yang terdapat di dalam air tanah akan melalui proses alam dan keluar terlarut bersama air tanah. Berdasarkan perhitungan, terlihat bahwa kandungan F pada hutan Mohlin baru akan habis setelah aktivitas pabrik aluminium dihentikan selama 8.352 tahun, tepatnya tahun 10.343. Hal ini menunjukkan bahwa filtrasi pada tiap pabrik sangat dibutuhkan, khususnya pabrik dengan emisi fluorin. Dampaknya dapat membekas hingga berabad-abad. Konsekuensi perlu diterapkan secara tegas pada pelanggar karena hari ini sangat mencemari lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan pada studi kali ini yaitu kandungan fluorin pada ekosistem hutan Mohlin berkurang melalui produksi biomasa dan air tanah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa fluorin di hutan Mohlin itu akan habis dalam waktu 8.352 tahun dengan syarat tidak ada lagi penambahan fluorin dalam jangka waktu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.